Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sabit. Di video saya kali ini, saya akan mereview materi ekonomi pembangunan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Pertemuan pertama dan kedua bisa kita ketahui yaitu tentang konsep dasar pembangunan ekonomi. Pertemuan ketiga, 4, dan 5 yaitu tentang teori-teori menurut ahli mengenai ekonomi pembangunan. Pertemuan ke-6 dan ke-7 yaitu materi tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan serta pertumbuhan penduduk, dan juga kalau saya tidak salah yaitu tentang urbanisasi dan migrasi. Oke, untuk tidak memperlama waktu, mari kita mulai dari pertemuan pertama dan kedua, yaitu tentang konsep dasar ekonomi pembangunan. Pembangunan atau pembangunan ekonomi adalah serangkaian upaya atau proses dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sedemikian rupa sehingga semakin banyak infrastrukturnya, semakin bertambahnya perusahaan, dan bertambahnya tingkat pendidikan, serta bertambahnya teknologi. Ini berarti bahwa kesempatan kerja meningkat, tingkat pendapatan meningkat, dan orang-orang menjadi lebih sejahtera. Ekonomi pembangunan adalah bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang yang pertama, berbagai masalah ekonomi yang dihadapi di NSB. Yang kedua, yaitu berbagai kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan mempercepat tingkat pembangunan ekonomi suatu negara berkembang, terutama terdiri dari negara yang berada di 3 benua Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Negara-negara di Afrika tergolong NSB yang sangat miskin. Sebaliknya, negara-negara di Amerika Latin tergolong NSB yang relatif kaya. Pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam 1 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Evolusi ini dinyatakan dalam persentase perubahan pendapatan nasional dalam 1 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan nasional real yang menunjukkan peningkatan real produksi barang dan jasa di suatu negara dalam 1 tahun. Pembangunan ekonomi sendiri adalah pertumbuhan ekonomi ditambah perubahan, yaitu pembangunan ekonomi suatu negara diukur tidak hanya oleh peningkatan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun, tetapi juga oleh perubahan lain yang berlaku untuk berbagai aspek kegiatan ekonomi. Sebagai gambaran kasar, data pendapatan per kapita selalu digunakan untuk menggambarkan yang pertama, taraf pembangunan ekonomi yang dicapai berbagai negara. Yang kedua, tingkat perkembangannya dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi juga secara tegas didefinisikan sebagai suatu proses yang mengakibatkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara terus meningkat dalam jangka panjang. Ahli ekonomi menggunakan data pendapatan per kapita untuk 2 tujuan berikut. Yang pertama, menunjukkan secara kasar tingkat kelajuan atau kecepatan pembangunan ekonomi yang dicapai pada suatu tahun. Yang kedua, membandingkan tingkat kemakmuran yang dicapai berbagai negara. Ciri umum dari NSB tersebut ialah yang pertama, tingkat kemakmuran relatif rendah. Yang kedua, produktivitas pekerja sangatlah rendah. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Dan yang keempat, kegiatan ekonomi bersifat dualistis. Yang kelima, kegiatan ekonomi tetap terpusat di sektor pertanian. Yang keenam,
bahan mentah merupakan ekspor terpenting. Sekian saya rasa materi tentang pertemuan pertama dan kedua. Pada pertemuan ketiga, keempat, dan kelima, saya mempelajari sejarah dan juga teori-teori pertumbuhan ekonomi. Secara umum, sejarah perkembangan ekonomi tidak dapat ditentukan oleh siapa yang melahirkannya, karena masalah ekonomi telah ada selama ribuan tahun. Tetapi secara khusus dikatakan bahwa Adam Smith lah yang menghasilkan ekonomi ini dan disebut sebagai bapak ekonomi. Lalu secara umum teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama klasik, yang kedua neoklasik, dan yang ketiga historis. Teori ekonomi klasik yang dibawakan oleh Adam Smith, David Ricardo, dan Robert Malthus. Teori ekonomi neoklasik dibawakan oleh Harold Domar, Schumpeter, dan Robert Solow. Dan yang ketiga yaitu teori ekonomi historis yang dibawakan oleh Werner, Rostow, dan Karl Bucher. Daftar dari teori klasik itu sendiri. Yang pertama itu Adam Smith. Menurut dia, katanya dipengaruhi 2 aspek, yaitu pertumbuhan produksi dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan produksi itu berasal dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan tersedianya modal. Pertumbuhan penduduk itu bersumber dari upaya yang tinggi. Yang kedua menurut David Ricardo. Menurutnya, upah besi, nilai kerja, dan sewa tanah. Yang ketiga menurut Robert Malthus. Pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan sehingga akan menjadikan kelangkaan pangan. Selanjutnya, teori neoklasik. Yang pertama menurut Harold Domar. Menurut Harold Domar, ekonomi pembangunan diperlukan modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang kedua, menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi itu berasal dari para pengusaha. Yang ketiga, menurut Solow, pertumbuhan itu berasal dari tingkat tabungan. Semakin tinggi modal dan output yang dihasilkan, semakin besar hasil dari pendapatan. Yang ketiga yaitu historis. Menurut Werner, pertumbuhan ekonomi itu terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Menurut Rostow, ekonomi pembangunan ada 4 tahapan pertumbuhan ekonomi: tradisional, transisi, lepas landas, dan menuju kematangan. Lalu menurut Karl Bucher, pertumbuhan ekonomi didasarkan oleh hubungan konsumen dan produsen. Sekian review materi dari pertemuan ketiga, keempat, dan kelima. Materi dari ke-6 dan ke-7. Yang pertama yaitu tentang kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dan pendapatan distribusi. Kemiskinan adalah ketika Anda atau kita tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Timbulnya kemiskinan terbagi menjadi 2 individu dan individu struktural karena malas, sakit, dan terlilit hutang. Secara struktural, karena struktur sosial masyarakat dan pemerintahan, penyebab kemiskinan di Indonesia yaitu berupa pendidikan yang masih rendah, lapangan kerja yang sulit, malas bekerja, memiliki beban hidup keluarga yang banyak, keterbatasan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ketimpangan ekonomi diukur dengan menggunakan koefisien Gini, pendapatan antara satu penduduk dengan penduduk lainnya, dan antara si kaya dan si miskin. Mampu mengukur distribusi pendapatan nasional, dapat menyeimbangkan tingkat pendapatan masyarakat, mengurangi ketimpangan yang ada terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu sendiri sangat berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan penduduk memiliki kapasitas yang baik, karena dapat meningkatkan kuantitas produksi dan penyerapan kuantitas produksi, namun juga dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus berlanjut atau bahkan sebaliknya, yaitu menurun. Jika pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan berdaya saing, ada beberapa periode penurunan populasi, baik selama Perang Dunia
maupun selama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Yang ketiga yaitu urbanisasi dan migrasi. Urbanisasi sendiri ialah perpindahan dari desa ke kota. Urbanisasi merupakan salah satu faktor pemicu pembangunan perkotaan. Terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota disebabkan oleh beberapa faktor, baik push maupun pull. Perkembangan industri perdagangan di kota ini menjadi faktor penarik yang mendorong banyak orang untuk datang ke sana. Keinginan akan pendapatan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan penyebab utama urbanisasi. Proses urbanisasi yang berkembang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perkotaan, terutama dengan ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah. Hubungan positif antara konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi ini akan menyebabkan peningkatan daerah konsentrasi penduduk dan penciptaan apa yang disebut daerah perkotaan. Sedangkan migrasi ialah perpindahan orang dari satu tempat seperti suatu negara ke tempat lain atau negara tertentu untuk menetap. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Migrasi terbagi menjadi dua, yaitu migrasi internasional dan migrasi nasional. Migrasi internasional adalah perpindahan orang antar negara, sedangkan migrasi nasional yaitu perpindahan orang antar daerah. Oke. Saya rasa sekian review materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Saya ingin menyampaikan bahwa pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima bisa Anda lihat lebih jelas, Anda dengarkan lebih jelas di video saya sebelumnya. Di video saya dibagi dua, yaitu yang pertama, video pertama tentang materi pertemuan pertama dan kedua. Yang kedua itu materi pertemuan keempat dan kelima. Oke. Selanjutnya, materi yang menurut saya sulit untuk saya pahami selama belajar ekonomi pembangunan. Materi yang menurut saya sangat sulit untuk dipelajari yaitu mengenai penggunaan rasio Gini. Jujur saja, saya lumayan kurang paham dalam mengatasi materi rasio Gini. Terutama ketika dosen saya meminta untuk membuat dalam Excel. Referensi yang ada tentang rasio Gini ini sangatlah sedikit, terutama untuk penggunaannya di dalam Excel. Nah, bagaimana saya mengatasi masalah tersebut? Yang pertama yaitu saya mencari beberapa video YouTube yang ada, yaitu mengenai rasio Gini. Bagaimanakah menentukan suatu data itu, bagaimanakah menjumlahkan data tersebut, dan bagaimanakah menggunakan data tersebut. Dan referensi saya yang kedua yaitu berasal dari artikel-artikel yang menurut saya bisa membantu. Bukan sekedar artikel tersebut, artikel yang saya maksud itu bukan sekedar artikel yang cuma memberikan rumus dan contoh, tidak, tapi artikel yang memberikan penjelasan bagaimana sih menggunakan rasio Gini tersebut, bagaimana sih jika kita ingin menggunakan rasio Gini di Excel. Artikel-artikel seperti itulah yang saya cari dan saya tentukan. Dan yang ketiga yaitu saya mencarinya di jurnal. Jujur saja, untuk mencari penggunaan rasio Gini di Excel melalui jurnal
lumayan sulit dan bahkan hampir tidak ada penjelasannya. Namun yang bisa saya dapatkan dari jurnal-jurnal tersebut yaitu bagaimana menggunakan rasio Gini tersebut dengan tepat dan bagaimana menentukan suatu data. Dan yang terakhir, saya kira solusi terakhir paling tepat dan paling aman yaitu berdiskusi dengan rekan-rekan. Berdiskusi dengan rekan-rekan akan menambahkan wawasan kita. Setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda. Walaupun terdengar sama, tapi itu tetap saja berbeda. Bagaimana dia cara menentukan data rasio Gininya, bagaimana cara dia mencari rasio Gininya, dan bagaimana cara dia mengimplikasikannya ke Excel. Jujur saja, hal yang paling terakhir ini diskusi dengan rekan-rekan di Kula sangat membantu saya ketimbang artikel maupun video YouTube, karena ketika kita berdiskusi dengan teman-teman kita akan bisa memberikan contoh atau dimintai untuk diajarkan bagaimana sih cara menggunakan rasio Gini tersebut. Dan ya, saya rasa itu saja bagaimana materi yang menurut saya sangat sulit dan bagaimana saya mengatasi kesulitan materi tersebut. Yang terakhir mungkin tentang soft skill yang menurut saya rasakan sendiri sangat berkembang selama belajar mata kuliah ini. Mungkin yang pertama yaitu bagaimana saya berbicara di depan kamera dengan seperti ini, sangat pede gitu. Mungkin beberapa orang mengatakan nggak jelas, kata-katanya kurang, mungkin videonya kurang bagus gitu. Tapi saya nggak masalah, dengan adanya tugas seperti video saya ini menambahkan soft skill saya dalam berbicara di depan kamera. Karena tidak semua orang berbicara di depan kamera, apalagi berbicara di depan orang lain. Dan yang kedua menurut saya soft skill yang terasa bagi saya itu bagaimana saya memecahkan suatu masalah atau mendapatkan solusi dari suatu masalah. Menurut saya ada mungkin beberapa tugas yang diberikan oleh dosen saya, materinya tuh lumayan, maksud saya tugas yang dimaksud dosen tersebut sangat sulit dipahami. Ya, saya sendiri belajar bagaimana mengolah kata, bagaimana mengolah maksud dari dosen tersebut. Apakah maksud dosen tersebut membutuhkan ini? Apakah dosen tersebut maksud tugasnya itu? Nah, jujur saja melalui pembelajaran ini itu merupakan yang paling terasa bagi saya. Bagaimana memecahkan solusi di suatu masalah. Yang ketiga. Apa lagi ya? Yang ketiga yaitu bagaimana saya berbicara dengan pede di depan kamera seperti ini. Ya, saya rasa seperti itu saja sih soft skill yang bisa yang sejauh ini saya rasa itu berkembang. Ya, itu saja, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you in the next video.